Dunia lain. Selamat datang kembali kawan-kawan dari dunia lain. Kali ini kita sudah ada di kota Bandung, cukup ikonik. Kita ada di Gedung Sate. Hari ini kita akan menelusuri kota Bandung, kota yang penuh sejarah, penuh budaya, dan pastinya penuh dengan kejadian-kejadian dan tempat-tempat yang mempunyai energi-energi supranatural. Karena banyak sekali peristiwa yang terjadi di kota Bandung ini. Contohnya adalah seperti Bandung Lautan Api, peristiwa militer. Kemudian ada kalanya beberapa pertemuan-pertemuan kongres yang melibatkan banyak negara, yaitu Konferensi Asia Afrika. Nanti kita bakal menelusuri sebuah tempat, sebuah lokasi yang mempunyai energi dan aura-aura yang di luar kebiasaan seperti kota di Bandung ini. Seperti apa tempat-tempat itu? Seperti apa energi-energi supranatural, energi mistis? Tetap saksikan di Kisah Dunia Lain edisi Bandung. Kawan-kawan dari dunia lain, kita udah sampai di salah satu situs sejarah yang ada di kota Bandung. Di belakang kita, ini adalah salah satu napak tilas dari era kolonial Belanda. Bangunan ini cukup bersejarah, bahkan dulunya menjadi heritage atau peninggalan karena penjara ini pernah mengurung presiden pertama kita sekaligus proklamator, yaitu Bung Karno. Penjara ini mungkin sekarang hanya tersisa beberapa bagian karena tempat ini sudah berubah fungsi menjadi ruko. Replika penjaranya dipindahkan ke daerah Soekarno-Hatta. Ini adalah Bancewek atau penjara Banceu. Penjara Banceu sendiri terletak di daerah kawasan Asia Afrika. Disinilah tokoh proklamator Bung Karno pernah dikurung dan pernah mendapatkan masa tahanan selama 8 bulan. Inilah kondisi Bancewek atau penjara Banceu yang sekarang sudah berubah fungsi menjadi ruko-ruko. Namun di era dulu banyak sekali tahanan kriminal, tahanan politik yang memang ditempatkan di sini. Bahkan tempat ini juga menjadi sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan kolonialisme Belanda. Kayaknya kita udah nemu narasumber yang aktivitasnya di sini. Assalamualaikum, Kang. Halo. Boleh ngobrol-ngobrol dikit, Kang? Ya. Dengan Kang siapa? Kurnia. Bang Kurnia tiap hari aktivitas di sini ya? Iya, iya. Udah berapa lama, Bang, di sini? Kalau nggak salah lah dari 2009 lah. Waduh, cukup lama juga, udah dari 2009 ya. Iya, iya. Kang tahu sedikit banyaknya tempat ini dulu merupakan ini penjara, Kang ya? Iya, kan kalau saya kan nggak tahu menahu lah. Ya, sejarahnya. Cuman tahu aja ini dulunya tempat Bung Karno, penjara Bung Karno. Penjaranya Bung Karno ya? Presiden pertama, Ya. tokoh proklamasi itu ya? Jadi teman-teman, tempat ini, tempat kamar nomor 5 yang dipakai untuk mengurung Bung Karno, memenjarakan Bung Karno, ditandai dengan batu ini. Di dalamnya ada nanti kamar nomor 5, kita bakalan coba. Mungkin pasti tempat yang seperti ini ada yang jaga lah ya. Mungkin nanti kita bisa ngobrol, kita ulik sejarahnya secara komprehensif. Dan mungkin ada kisah-kisahnya yang bakalan kita ulik. Batu ini dari tahun berapa ini berarti? 1958, eranya Bung Karno ketika beliau napak tilas mungkin ya tempat-tempat perjuangannya beliau seperti apa. Yang jelas Bung Karno dalam perjuangannya sangat penuh
diliputi dengan mitos dan supranatural. Kalian bisa lihat videonya di Kisah Dunia Lain episode Bung Karno khusus mengulas mistisme Bung Karno. Nah, seperti itu. Langsung aja ya, kita langsung masuk ke dalam. Ya. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum, Pak. Ahmad. Iya, Pak Ahmad ya, Pak? Ya. Pak, mau izin Pak Ahmad? Boleh. Buat napak tilas, apa namanya? Ini kan katanya tempat pernah dipenjaranya Iya. Bung Karno di sini ya? Iya. Kalau Pak Ahmad sendiri, udah berapa lama Pak Ahmad Dari kenal tempat ini? pertama 84 pembugaran RP ini. Udah. 84. Ya. 84. Saya mulainya bekerja di developer ini, PT Interna yang bikin ruko ini sampai 84, 86 jadi berdiri terjual ke penghuni. 40 tahun berarti, kalau dari tahun 84 hampir 40 tahun ya Pak? Dari muda sih. Ini Pak Ahmad, bisa dijelaskan, ini apa namanya, untuk mengenang Bung Karno ini kapan dibikinnya yang apa namanya, tulisan-tulisan ini? Tulisan-tulisan ini baru tahun 2015. 2015? Ya, kalau dulu memang cuma sel aja. Sel-sel, Ya. tanpa ini ya, tanpa Ya. keterangan-keterangan ini ya? Kalau buat Pak Ahmad sendiri nih, Pak Ahmad warga asli Bandung ya? Ya, saya lahir Kuningan, besar di Bandung. Oke. Ngikutin orang tua dulu. Ngikutin orang tua. Sosok Bung Karno sendiri buat Pak Ahmad seperti apa? Ya, sosok Bung Karno buat saya ya istilahnya tokoh, istilahnya politik. Di sini kan dulu sebelum menjabat jadi presiden kan jadi ketua aktivis lah, sekarang Aktivis. ketua BEM lah. Iya. Dibandingkan zaman sekarang. Itu ini waktu beliau menderita di sini, cikal bakal beliau cita-cita pengen merebut kekuasaan dari tangan India Belanda. Oke Pak, kita sama jalan yuk, cerita-cerita siap, boleh ditunjukkan. Ada juga patungnya Bung Karno, yuk ikut. Boleh sama diceritakan Pak, ini apa namanya? Ini melewati sebagiannya, nanti aja. Cuman sebagai keterangan aja ya Pak? Ini penting dulu, area ini 1 hektar. Oke. Penjara Bangse, begini nggak ada bangunan tinggi. Jadi ini yang ada di depan itu tadi ya Pak? Iya. Depan pasar ini tadi ya? Iya, ini kan banyak rumah sampai sana persegi. Di pojok itu ada gitu. Ini luasnya 1 hektar penjara Bangse yang sekarang bisa tahanannya di oper ke Komplek Mekarwangi. Komplek Mekarwangi Soekarno Hatta? Iya. Ya. Awalnya dari sini. Berarti Pindahan tahun 83. 83. Iya. Yang aslinya benar-benar asli penjara berarti depan itu Iya. pagar pasar itu ya pagar ini ya Pak ya? Bukan pasar elektro. Bukan. Bancai aja. Daerah Bancai ada. aja. Sampai batasnya ada mesin merah, Ya, dekat ada gardu listrik itu. ya. Ya, benteng listrik. Yang ada mesin-mesin bawah itu ya Pak? Ya, gardu listrik itu mesin. Siap. Boleh Pak, kalau ini Pak, patungnya apa namanya? Patungnya Bung Karno ini sendiri kapan Pak didirikannya? Ini kan beliau Didirikannya tahun 2015. 2015 ya? Ya. Bersamaan dengan pemugaran tempat ini diberi apa Ya. namanya? Ini ditata waktu akan sidang memperingati sidang konferensi Asia Afrika. Oh, ini dia beliau Bung Karno saat menulis pledoi Indonesia Ya. menggugat. Ini yang bikin desain dari ITB, Profesor Dr. Surya Ponggawa, ya, orang Bali yang desainnya, yang bikin Jogja. Yang bikin Jogja. Iya. Oke. Berarti Bung Karno dulu juga kan sempat di ITB ya? Iya. Ini kan punya gelar THS, Insinyur Teknik Sipil beliau. Waktu udah lulus dari ITB, beliau mendirikan PNI. PNI. PNI itu bukan suatu partai. Bukan. Perserikatan Nasional Indonesia itu. Pergerakan pemuda ya Pak Iya. jadinya? Bersama Pak Gatot. Iya. Oh ya. Beliau berkumpulan di Jalan Ciater di rumah Inggit Garnasi. Inggit Garnasi itu boleh dijelaskan sedikit Pak? Ya, di rumahnya di Jalan Ciater, tempat tinggal beliau. Apa benar beliau itu
istrinya juga ya, istrinya Bung Karno juga ya? Istri kedua. Istri keduanya Bung Karno? Ya, istri ke satu kan Ibu Utari, putrinya Sokro Aminoto. Ya, putrinya. Kedua Ingrid Ganasih waktu beliau kos di Ciater. Di Ciater, kemudian menikah dengan Bu Ingrid ya. Iya. Kabarnya dulu juga Bu Ingrid saat Bung Karno ditahan di sini, ditahan di sini sering ngirimin makanan ya Pak? Iya. Ini tahanannya, ini saya di sini Pak ya? Iya, kalau dulu kan saya banyak. Saya tahanan politik ada yang menghadap ke barat ada 8, yang dari barat ke timur 8 semuanya. Oh, semuanya 16. Yang diselesaikan cuma satu sel. Oke. Satu sel ini aja Pak? Iya. Sel aslinya? Aslinya Bung Karno. Ini barometer Indonesia awal di sini. Beliau cita-cita pengen merebut kekuasaan dari India dari sel ini. Di sini. Pak Ahmad, selain cerita tentang sejarah beliau proklamator pertama ya Pak, saya tertarik dengan ceritanya Pak Ahmad tadi Pak. Karena ada fenomena yang tiba-tiba ada seseorang yang menyerahkan kunci Pak. Ya. Mungkin bukan cuma itu ceritanya, ada cerita lain Pak, fenomena supernaturalnya. Nah, soalnya sih kalau gini kan siapa yang bertanggung jawab kalau soalnya posisi situ tuh ada di tengah kota. Orang kota udah sekarang nggak peduli kan. Betul. Nah, untuk kepanjangan ke depannya. Makanya salah satu saya terpilih oleh ditunjuk dari itu ya disuruh ngurus ini. Tapi ngurus ini pertanggungjawabannya gimana ya? Iya, betul. Soalnya harus ngurus kan ada yang bertanggung jawabnya. Waktu itu. Seharusnya waktu itu pertanggungjawaban dari developer ya terus ya ujung-ujungnya saya yang beban deh. Itu Pak Ahmad lagi ya akhirnya yang turun tangan. Soalnya kalau ginian mah kalau kita dapat yang peduli ya Bapak juga sampai sekarang ya contoh di sini utama yang memerlukan air dan listrik ya, alat kebersihan dan sebagainya ya. Ini hasil dari kepedulian orang-orang yang berkunjung ke situ sini. Dari dinas ada anggaran dan ini posisinya ke satu dari BPKD belum sepenuhnya diserahkan ke Parbu. Soalnya menyangkut malah salah aset. Oh iya. Ini kan nggak bisa dipisahkan tanahnya. Kalau tanah ini seharusnya umpamanya ditanggung jawab oleh Udpar, seharusnya dari BPKD diserahkan. Ambil tanah ya ini ya Pak ya. Itu tanahnya. Betul. Luas 1 hektar. Seluas 1 hektar ini ya Pak. Iya itu Pak. Begitu juga dengan penjagaan tempat ini karena sosok Bung Karno sendiri kan sosok yang legenda ya Pak ya. Iya. Menurut beberapa kepercayaan masyarakat Pak, Bung Karno ini sosoknya masih hidup hingga sekarang kan Pak? Ya itu kan satu karismanya itu. Karismanya. Keduanya kan orangnya lain. Seperti ibarat begini, masalah waktu zaman kerajaan Siliwangi ya, kan ada ceritanya tilam kan, orang tilam kan, beda lagi. Boleh dijelaskan dikit Pak? Orang tilam kan, istilahnya waktu beliau ditahan politik sama Orde Baru, orangnya udah kemana, itu yang ditahan diganti apa seperti orang
dikasih wadal gitu. Dikasih, jadi beliau fisiknya seolah-olah ada di penjara, tapi beliau aslinya sudah jalan kemana-mana ya Pak ya? Keluar waktu di Batu Tulis itu kan terakhir. Kan beliau mah waktu cita-cita pengen merebut kekuasaan dari tangan Hindia Belanda awal ditahan. Akhir ditahan sama Orde Baru di Batu Tulis. Di Batu Tulis Bogor itu ya Pak. Iya. Kalau Pak Ahmad sendiri, mungkin secara entah itu mimpi antara mimpi atau nyata, kejadian-kejadian mistis sempat nggak ditemui sosok Bung Karno? Bukannya mimpi lagi. Saya kalau beliaunya bukan memperhatikan saya, udah terlantar. Pasti itu ya Pak. Karena kadang-kadang kan pengunjung ada, kadang-kadang nggak ada. So, biaya siapa yang ngerawatin ini? Bukan terus kan. Kalau merawat mah saya kan. Ini biayanya seperti habis listrik atau habis apa. Ya. Apalagi juga buat sabun, alat-alatnya segala macam itu Pak ya. Nah, kadang yang datang seperti anak muda. Ngakunya seperti beliau lah. Bung Karno. Di Jakarta, saya gelar THS, lulusan dari ITB, Kanada. Jadi teman-teman, kita punya banyak pelajaran, punya banyak pengalaman, punya banyak hal yang bisa kita pelajari. Ini tepatnya di mana Pak? Situs sel penjara Bancai, Jalan Bancai nomor 8 Bandung. Jalan Bancai nomor 8 Bandung. Buat kalian yang suka sejarah, yang cinta dengan sejarah-sejarah, apalagi perjuangan Indonesia dan Bung Karno, datang ke tempat ini, hayati bagaimana Bung Karno mulai dan kemudian memperjuangkan dan hasil pemikirannya di sini. Tanya sama Pak Ahmad. Dan jangan lupa, karena tempat ini masih belum ada yang merawat ya Pak. Maksudnya gini, masih belum ada dana yang beres gitu ya Pak. Belum ada dana yang beres. Soalnya tarik ulur antara Biro Aset, BPKD dengan Budpar gitu. Oke, jangan lupa ya kalau ke sini kan kalian datang dari mana aja, sisihkanlah buat tempat ini biar tetap lestari, tetap terjaga seperti itu. Oke, terima kasih banyak Pak Ahmad. Sama-sama. Nanti saya mau ke Sumur Bandung ini sama nyobain toiletnya. Oke, kawan-kawan dunia lain. Ini adalah salah satu batu yang cukup unik karena batu ini berlubang secara cerukan. Dan batu ini dipercaya sebagai salah satu tempat awalnya Sumur Bandung. Salah satu awal dari Sumur Bandung, dari 7 Sumur Bandung yang ada di Kota Bandung. Sumur Bandung sendiri apa? Sumur Bandung ini adalah sebuah sumber mata air yang memiliki banyak khasiat sebenarnya. Banyak khasiat. Kalian boleh percaya, boleh nggak percaya ya. Tapi bisa dibuktikan sendiri seperti cerita Pak Ahmad tadi. Si Bosku ini tempat mana-mana tahu dia. Iya, beneran keren ini si Bosku ini.